Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Iren Librawati. Apa kabar Mbak Iren? Baik Bayu, thank you. Mbak Iren punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Ada sih, tapi memang udah cukup lama ya. Seperti apa ceritanya Mbak? Jadi waktu itu kita di Pulau Jawa lah termasuk ya. Jadi kita kayak liburan bareng gitu. Terus kita nginep di sebuah tempat gitu. Nah pas kita tidur kan begadang terus tidur dong. Kira-kira jam 5 tiba-tiba kendaraan ke starter sendiri. Iya jadi kayak loh kok nyala siapa yang mesinnya? Mesinnya tuh nyala sendiri. Terus kayak loh siapa yang udah jalan sih jam segini gitu loh. Positif tetap. Pikir kamar sebelah. Pada kemana sih? Okay. Kan kalau kita kayak ngadain acara gitu kan kita kayak udah ada programnya kan jam sekian breakfast gitu-gitu. Kok ini kok duluan tiba-tiba kayak nyamber gitu loh. Mobil-mobil lain juga ikut nyala. Jadi kayak kendaraan lain tuh kayak der gitu. Hah gitu kan? Wah ini gak bener nih gitu. Pada keluar dong. Tapi pas keluar itu dia gak mati. Masih hidup. Matiinnya gimana? Dimatiin? Tiba-tiba lama-lama hilang sendiri. Mati sendiri? Dan kita akhirnya gak ada yang masuk lagi. Langsung cabut semua. Astaga. Dan itu padahal tempatnya, maaf ya bukannya tempat yang angker gitu. Angker, enggak keren banget tempatnya. Jadi kayak tak disangka-sangka tempat kayak gitu juga ternyata jadi bisa di mana aja sebenarnya bisa ya. di mana aja gitu. Baik, mudah-mudahan sih malam hari ini di sini nggak ada kejadian aneh-aneh ya Mbak ya. Mudah-mudahan sih. Ya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gaby. Selamat malam, Gaby. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Gaby saat ini? Untuk saat ini saya baru resign dari kerjaan saya. Di swasta gitu ya? Iya. Oke, boleh diceritakan apa yang mau disampaikan? Saya ini kan umur udah segini ya. Saya itu pernah 2 kali menikah, tapi selalu gagal. Saya ini pengen tahu ada apa dalam diri saya, kenapa saya susah jodoh gitu, kayak susah nikah, selalu ada masalah. Sampai saya pernah melakukan pelet gitu ke seseorang karena saya takut laki-laki itu Lepas? lepas. Lalu? Saya dibawa ke salah satu orang pinter sama temen. Di sana saya dimandiin pakai kembang, dikasih air minum, terus saya juga dikasih barang. Apa tuh? Jimat? Ya, ini yang saya pegang. Oke, lalu kemudian laki-laki itu benar kepelet? Iya. Nggak lepas? Belum lepas sampai sekarang. Dan tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen tahu ada apa dalam diri saya sehingga susah untuk mendapatkan jodoh, susah gitu. Ada Loh, hal lain. tapi kan masih ada laki-laki yang terikat pelet itu. Iya, tapi kalau lepas, saya pernah lepas itunya, nggak datang lagi ke orang pintar. Dia pergi begitu saja. Dan Anda masih bertanya kenapa susah mendapatkan jodoh? Iya, Orang itu bukan jodohnya? bukan. Dan selalu kalau lepas habis masa peletnya itu, selalu laki-lakinya pergi. Jadi itu ya, pokoknya ketergantungan sama itu pelet ya? Iya, Pakai pelet baru datang laki-laki. iya. Setelah habis, pria itu pergi. Tapi Mbak Dewi sendiri cinta dong pastinya. iya. Oke, jadi sebenarnya ingin mendapatkan pasangan tanpa menggunakan pelet, makanya datang Iya. ke sini. Iya. Oke, baik. Kami akan ajak Mbak Gaby untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan
Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gaby terlahir tanggal 20 November 1981. Saya melihat kehidupannya dipenuhi kekecewaan. Hal itu disebabkan oleh karakternya yang keras dan ingin menang sendiri, hingga dia sulit mendapatkan teman di kehidupannya. Mata batin saya melihat ada sosok lain yang tertanam di tubuh Gaby. Sosok itu seperti sengaja dipasang untuk tujuan tertentu. Saya melihat perempuan berambut panjang hingga menyentuh lantai. Panjang sekali. Rambutnya panjang, hitam legam, dan menyentuh lantai. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Ya, Terima kasih. Gaby, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1981. Gaby pernah 2 kali gagal rumah tangga, makanya untuk mendapatkan pasangan dia menggunakan pelet, tapi justru ya sekarang akhirnya dapat pasangan kalau peletnya itu diisi ke dukun. Ingin mendapatkan pasangan yang benar-benar pasangan sejati, mendapatkan cinta untuk akhirnya berumah tangga kembali. Makanya ingin lepas dari semua pengaruh peletnya dengan datang ke menembus mata batin. Gimana, Roy? Peletnya itu tersebut boleh tahu nggak tahun berapa? Tahun sekarang dan kemarin 2017 2018. Baru ya, Mbak? Sebelum-sebelumnya juga begitu, tapi selalu pergi laki-lakinya kalau habis masa pelet. Jadi diperbaruin terus ya? Iya. Sebenarnya saya ngelihat 2017 dan 2018 ya. Iya. Ini memang sudah ketara banget sih. Jadi dia bermain pelet tapi malah nggak dapet pasangan. Ya. Harusnya kan main pelet dapet pasangan ya. Iya, iya. Laris. Iya kan laris biasanya. Tapi malah kebalikannya loh. Itu pasangan yang terakhir karena pengaruh pelet. Semua rata-rata. Semuanya, iya. Yang maksud saya yang terakhir masih ingat kan sekarang peletnya udah nggak berlaku dong. Iya. Dianya gimana? Masih terikat nggak? Dia terikat, tapi kalau misalnya peletnya memudar, dia juga jadi jarang Jadi mau menjauh ketemu gitu ya, kayak orang yang nggak ada perasaan apa-apa gitu. Kenapa semua laki-laki yang Mbak suka harus dipelet? Karena kalau Mbak begitu, saya terus-terusan nggak punya pasangan. Apa nggak mungkin dapat pasangan tanpa pelet? Pernah coba, tapi laki-laki yang melihat saya itu katanya kayak ada 2 sisi. Jadi antara siang sama malam itu selalu beda. Bedanya? Saya nggak tahu apa yang buat mereka bilang saya beda. Itu. Bahkan mantan suami saya saja bilang begitu. Oke. Tapi yang penting Mbak Debbie sendiri cinta ya sama yang Iya. sekarang ini ya. Iya. Main pelet ya. Dan sekarang kalau misalnya dilepas peletnya, yang sekarang bisa lepas juga dong? Iya. Itu pengaruh peletnya apa menggunakan makhluk-makhluk halus untuk mempengaruhi laki-laki supaya deket ke Gaby? Menggunakan makhluk-makhluk halus untuk mendekatkan Gaby dengan laki-laki sih. Pakai makhluk jasa, makhluk halus gitu. Itu yang saya rasain. Gaby tapi ini ya, saya sih nggak nyalain dia. Cuma perasaan kasihan saya lebih gede ketimbang perasaan memborbardir dan intimidasi Gaby. Jadi saya masih ngerasain kasihan sih untuk Gaby. Padahal dia sebenarnya korban juga sih. Selain pelaku mistis, mistis juga sebenarnya saya ngerasa dia korban juga. Karena pernah gagal rumah tangga itu juga, Roy. Jadi maksudnya dia jadi kena trauma ya? Betul. Sedih sih cara duduknya, cara ngelihatnya.
bener-bener orang yang bingung nih gue mesti gimana ya gitu. Kayak kehilangan pegangan dong. Iya, Kehilangan kepercayaan diri. percayaan diri, pegangan, udah pasti. Gila, lebih kayak kehilangan kepercayaan diri. Kayak, aduh, gue nih gimana ya? Jelek kayak gue gini ya. Mbak Gaby pasang susuk nggak? Enggak. Waktu mengisi atau nge-recharge peletnya, Lalu dimandiin, diguyur pakai air gitu sama orang pintarnya, pakai baju. Kemben. Enggak. Jadi beli baju baru, nanti baju yang dipakai mandinya itu dikasihkan ke orang lain, kayak menghibahkan gitu. Tapi lain- baru beli. Iya, dan harus baju baru. Jadi beli baju baru, dipakai, dimandiin, lalu baju yang basah itu dikasih ke orang. Iya. Orangnya itu siapa? Tergantung, orang pintarnya itu kadang dia ngasih, tapi rata-rata ke perempuan dia ngasihnya, karena kan baju perempuan. Baju kan. perempuan ya. Lalu sosok perempuan berambut panjang sampai nyentuh ke lantai itu apa? Kamu ngelihat itu, Roy? Iya, saya lihat di matanya dia. Itu kan, bener kan? Iya. Itu sesuatu yang selalu ikut saya dari kecil. Dari kecil? Iya. Ada dua makhluk di sini. Ada yang ngikutin dari kecil, tiba-tiba bisa berubah jadi sosok perempuan sampai rambutnya ke lantai-lantai gitu loh. Mbak sampai nggak Apa? kelihatan loh. Ini mukanya sampai nggak kelihatan karena rambut itu tebel banget dan sampai ke bawah, sampai ke lantai. Apa itu ya? Tadi kan Gaby bilang suka dilihat sama pasangan Beda-beda beda-beda siang ya. dan Apa malam. karena itu nggak sih? Betul, betul banget karena itu. Jadi siang beda, malam beda. Boleh nggak saya lihat ini sekarang mukanya? Walaupun 1 detik, 2 detik. Diturunin, nanti kita blur ya. Oh ini oke. Kamu makan buah kantil juga ya? Kayaknya waktu kecil pernah sama adik kecil itu yang bareng sama saya waktu kecil. Adik kecil. Iya. Dia dedek. Oh ini, oh oke. Dedek. Dedek ini yang Dede ini yang meninggal kan? Yang maksudnya Dede ini karakter fiktif, imaginary friends kan? Teman imajinasi. Teman imajinasi Iya. kan? Dan tapi si Dede ini tiba-tiba bisa berubah jadi gini gitu ya? Oh, dari kecil ditemenin sama sosok itu. Sosok makhluk gaya perempuan anak kecil, kemudian tiba-tiba ketika lagi kacau bisa berubah jadi panjang begini ya? Drastis ya. Drastis manipulasi manifestasinya langsung gitu. Iya lumayan serem sih karena kan nggak biasa-biasanya ya kalau orang ngelihat rambut cuma sepunggung, ini rambut sampai selantai semua gitu loh. Dan bahayanya itu adalah ketika kita ngelihat kita terpana dan kita jadi kosong. Serem sih, jujur 100% horor dan menyeramkan. Iya kebayang juga sih kalau misalnya lagi sendiri kan. Bisa datang dan bisa masuk justru. Itu imaginary friend-nya si Dede. Dede. Dia kemana sekarang? Kadang suka ada. Dia kan teman dari kecil. Dan sekarang sudah menjelma seperti ini. Ya karena seumuran sama sayanya. Oh, ikut. Dan sekarang masih ngikutin. Iya. Dia bisa, saya rasa dia bisa panggil temennya ini yang bernama Dede ini supaya masuk ke dalam studio kita dan ke sekarang. Saya rasa Gaby punya kesempatan itu untuk manggil Dede ini dan kita ajak komunikasi. Bisa. Baik, wow. Saya minta diredupkan dong lampunya. Karena ini serem banget, Bay. Serius, beneran. Iya. Aku gini. Saya tidak bertanggung jawab atas kalau kamu terluka atau apa. Gara-gara pemanggilan ini ya, Gaby. Iya. Tapi semuanya saya serahin semua sama Gaby. Kalau bisa, memang bisa. Tapi kalau tidak bisa, dan mencelakai diri kamu, I give up. Like, you know. Aku nggak saranin itu. Karena ini makhluknya bukan makhluk biasa, Gaby.
panjang banget, bisa ngilit. Dia bisa ngelilit leher aku gitu, ngeleher kita gitu loh. Kayak seolah-olah bisa dipakai untuk itu. rambutnya, iya. Sepanjang itu. Ya mungkin karena dari kecil Iya, nggak pernah seumuran saya. Iya. Menyeramkan sekali ya. Dan tadinya ini hanya fiktif tapi jadi ada gitu, Ran. Betul. Karakter imajinasi. Karakter imajinasi fantasi. Saya ada yang ngerasa ada yang lewat di belakang saya kalian. Barusan yang Yes. bener. Beneran. Kayak gimana? Oh my god. Gitu. Cuma nggak. Sosok ini. Cuma ngeliat itemnya aja sih. Jangan-jangan ini rambutnya doang. Tadi saya lihat gitu. Kayak mau datang ke dia. Iya. Kita coba panggil ya. Gaby. Teman masa kecil dan rambutnya panjang ini. Saya Ada di dalam situ. di sebelah saya. Ada di sebelah kamu. Aduh. Iya. Apa mau bicara? Saya serahkan semuanya pada Gaby. Asal tidak melukai Gaby. Saya tidak mau ada yang terluka di sini. Beneran ada di sebelahnya ya, Iya. Ran, sekarang. Iya. Bentar. Suara orang nangis gitu. Bayran, kamu berani nggak pegang tangan dia sebagai seorang perempuan? Sesama perempuan. Saya mau mancing Mau ini coba. keluar. Jangan deh. Bahaya buat kamu. Udah Bayran. masuk deh kayaknya. Sesuai. Saya minta kain hitam. Kain hitam 3. Udah lebih ngamuk aja. Terima kasih, Bang. Gaby, Mbak Iren, kamu duduk sini. Dia nih. Mbak Iren, matanya gini, Roy. kamu siap? Iya, mata. Itu orang kalau misalnya lagi kayak gitu, Iya. dia masuk di antara dua dunia. oh, jadi kayak iya kelihatan dari matanya nggak Iya. bisa getar. Gaby, Ya bukan Gaby lagi berubah. Mbak Iren mau bantuin dia nggak masuk ke lorong waktu. Hah? Oke, bagi Mbak Iren duduk situ. Mbak Iren, dia di sini. Apapun yang terjadi kalau Mbak Iren mau keluar, mau menari ataupun mau keluar mau teriak dan itu bukan waktu halus. Keluarin semuanya Mbak Iren akan dibawa masuk ke lorong bersama Gaby. lorong waktu untuk ada cari Gaby. Lorong hitam panjang. berani nggak? Nanti ada cahaya di depan itu. Dede kan? Masuk. Dia tutupin. Kurang. Mbak Iren, Kak Iren. Gak apa-apa. Kamu jangan celakain orang ya. Aman nggak buat Iren? Iya, Mbak, aman. It's okay. Oke, baik. Saya minta kamu Gaby, masuk. Yuk, kamu aja. Ayo. Saya butuh bantuan kamu satu orang wanita. satu orang dong. Perempuan. Boleh. Kamu. Yang ini, Roy. Ya, Mas. Kamu harus masuk ke lorong waktu yang Kartika. Dan apapun yang terlihat di situ, kamu ini terserah. Kamu harus ngelawan kalau ada apapun. Masuk ke dalam. Saya butuh kain hitam lagi nih. 2. Kain lagi. Kamu minta penonton kita untuk jemput si
Gaby, Iya. tarik dia. Sebenarnya saya butuh ini sih. Saya harus pancing makhluk halusnya keluar dan saya usir. Ini suaranya aja udah beda banget. Suara anak sih. Dihadapin deh. Saya minta ini apa namanya menyan. Kamu bukan Kartika ingat sekarang. Kamu makan. Dede. Aku ingin yang cantik. Iya, kenapa dek? Pengen yang cantik kayak itu yang tadi. Pengen cantik. I need your help. Ini temannya Dede nih, ada di depan. Ya, ada yang cantik. Tuh, dia udah mulai bereaksi nih. Masuk juga ya? Masuk juga. Oh my god. Aduh, takut deh. Ini kita bawa keluar ini. Bantuin. Ya, kamu Mbak Aman, balik aman ya, ya. balik ya, keluar dari lorong itu, balik. Kita bawa keluar ya. Awas bajunya. Tahu nggak apa yang ada di dalam situ? Apa Roy? Arwah gentayangan. Serem sih beneran. Kalau kamu baik bisa lihat. Kamu mau aku bukain nggak? No. Kamu betulin lagi. It's okay kalau kamu mau. Aku bantuin kamu netralisir aja deh. Saya nggak tahu siapa nama kamu, tapi saya ingin ajak kamu komunikasi. Saya pengen tahu segala detail dan semuanya kenapa ada di tubuh anak ini. Seorang perempuan yang tidak berdosa. Kenapa kamu di sini? Saya minta. Temanku. Temanku. Apa maksudnya temannya? Teman main. Teman Teman main. main. Oke. Nama kamu Dede. Iya. Bisa nggak Dede balik ke alam baka? Ke alam yang jauh, nggak ganggu-ganggu lagi yang namanya yang punya tubuh ini, anak ini. Enggak. Kenapa dia nggak mau balik ke alamnya, Roy? Saya ngerasa nih makhluknya ganti-ganti, saya nggak percaya nih Dede. Masuk lagi. Wah, taruh situ aja biarin. Oh, that down. Oke. Aku mau, Bay. Iya. Gue ngalamin gejala halusinasi lagi nih, Bay. Kamu ngeliat apa, Roy? Lilin? Aku kayak aku bukan kesurupan, tapi aku kok kayak gini ya. It's not me. Tapi tangan aku kayak Lo bakar dia? Saya nggak boleh, ini saya nggak mau lakuin. Tapi kayak mau lakuin. Roy, ada yang pengaruhin pikiran kamu untuk bakar dia gitu? Iya. Aduh, ini bukan saya nih. Saya tahu ini saya tidak akan orang. Tapi tangan saya Roy. kayak Roy! Roy. Gaby, kamu Bay. Buang semuanya, Bay. Lilin ini. Aku dipengaruhin di bawah pikiran dia, Bay. Kamu mau saya bakar kamu ya, hidup-hidup? Saya nggak akan ngelakuin, saya tidak akan pernah membunuh orang. Nggak mau, saya nggak mau diperintah-perintah. Ingat itu.
Roy, awas Roy. Saya nggak takut sama kamu. Saya nggak mau diperintah untuk bakar orang atau bunuh orang sekalipun. Ini yang pengaruhin kamu si arwah ini supaya bakar Gaby. Iya. Gila nggak tuh, Bay? Berarti nggak ini dong. Iya, sebenarnya jahat. Dia pengen Gaby mati kebakar. Dipengaruhi. Teman masa kecil apaan kayak gini? Mau bikin Gaby Ngajak ke kebakar. alamnya dia kali, Dan Roy. nyuruh-nyuruh saya lagi untuk pakai bakar kain segala. Dan kamu gerakin tangan saya. Nggak mau. Gue bukan orang kayak gitu. Sorry to say. Iya kan, Bay? Iya. Ini kepala saya bener-bener nggak boleh diakses sama ini. Sama halus ini jangan sampai dia masuk, Roy. Saya butuh air kembang sama bunga deh. Dia mau apa sebenarnya? Mau ngajak orang mati. Kenapa dia mau Iya. ajak? Kenapa kamu mau ajak yang punya badan ini ikut? Gila aja lu, gue suruh bakar lu gitu. Kamu suka sama dia? Kamu pengen dia temenin kamu terus? Bye. Help me. Kamu harus cepat-cepatin aku deh. Kamu Dari jauh. Oke, thank you. Thank you. nggak apa-apa kamu? Gak apa-apa. Gak kena muka. No, it's okay. It's totally fine. Aku udah balik ke semula. Udah kamu nggak pengaruh lagi kan? Enggak. Tadi apa rasanya, Roy? Yang mana? Tadi yang kamu rasain tuh kayak gimana sebelum dikasih bunga Tapi air aku ini? aja pusing loh. Pusing. Jadi dia tuh masuk ke saya untuk bakarin dia. Ini temennya gak baik sama sekali. Aku mau itu. Perempuan itu yang cantik. Aku pengen perempuan itu yang cantik. Enggak gue kasih. Aku mau perempuan itu yang cantik. Kamu udah mempengaruhi pikiran saya loh untuk ngebakar dan ngebunuh orang lain. Itu nggak boleh loh. Saya sangat menentang sekali. Jangan mempengaruhi jiwa dan pikiran saya. Saya marah di sini. Karena itu Perempuan bertolak itu. belakang. Aku mau perempuan itu. Untuk apa? Buat temanku. Kamu pengen dia ikut atau teman-temanan aja? Temenan. Saya nggak percaya soalnya sama setan. Enggak, kamu harus pergi. Ya, ini yang kedua kalinya saya ngalamin gejala halusinasi. Kamu dengar sesuatu nggak, Roy? Saya dengar ada suara. Aku bakal ajak teman-teman aku. Ini ada yang lain lagi datang. Aku ajak. Oh, ada lagi. Kalau kau nggak serahkan perempuan tadi. Saya akan bersihin kamu ya dan kamu akan balik ke alam baka. Walaupun saya nggak tahu kamu diterima di sana atau tidak, terserah. Saya nggak mau ngebantuin kamu. Kamu harus ninggalin tubuh si anak perempuan ini. Kita nggak akan ngasih. Ya, kita nggak akan biarin. Aku butuh air. Kau minta- Tenaga aku udah habis banget nih, Bang. Orang lain untuk ikut kamu nggak akan kita kasih. Nggak akan. Kamu butuh apa, Roy? Aku udah kehabisan energi di sini. Saya minta air. Kamu mesti bisa berdiri atau perlu kursi? Enggak, saya jongkok dulu deh. Bukan pekerjaan yang sangat mudah ya untuk menetralisir dengan cara baik-baik dan Kayak nggak bisa ya, Roy? Kayak Cara baik-baik tuh. Saya juga tidak bisa juga dengan saya juga nggak suka juga dengan cara kasar gitu. Because it's not me. Tapi masalahnya You. bisa nggak pakai cara baik-baik? Bisa, tapi ini masalahnya saya pengen usir ini. Makhluk ini, arwah ini. Itu dia bersemayam di situ ya. Kalau saya banting pun dia akan pergi sih sebenarnya.
sini Mbak Iren? Dia Dia siapa? perempuan tadi. Ini. Mbak Iren. Coba aja tangkap dia. Apa emang bisa? Gi. Tapi rumah kamu aku sita. Mbak Iren jangan takut yang justru malah bikin dia ngejar. Tapi kalau kita berani justru bikin dia malah mundur. Saya gegetan. Tunggu dia kesini, Roy. Tunggu dekat kesini. Udah sadar dia, Roy? Udah. Udah balik ke baby. Dia baru buka mata. Baru bisa kebuka matanya. Ini kayaknya sih Gaby. Gaby dengar saya. Jangan Gab. kosong. Gaby kalau dengar saya. Gaby bisa dengar saya. Gaby. Udah nggak apa-apa. Udah. Yuk, udah. Nggak ada apa-apa. 1, 2, 3. Saya kok tidur. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita jelasin. Mbak Gaby tenang dulu. Sekarang kumpulin energinya, fokus dulu, pikirannya jangan sampai kosong. Nanti semua pertanyaannya akan terjawab ya. It's okay. Mbak Iren, you don't need to worry about this. Gak usah khawatir, Mbak Iren. Aman. Iya. Mbak Iren tenang, Mbak. Dia nggak seagresif tadi sih. Kalau dia tadi emang pengen ngajak Mbak Iren dia yang nyari temen seperti dia. Kan karena lihat yang pertama tadi udah gitu, jadi aku takut. Mbak Gaby, selamat datang kembali di dunia nyata. Mbak Gaby, tadi kamu nggak sadar diri membuat semua kekacauan dan teror-teror yang lainnya. Dan tentunya juga pastinya membuat saya lelah juga energinya. Saya sih ngerasa Mbak Gaby, kamu sebenarnya harus mendekatkan diri sama yang di atas. Soalnya di dalam tubuh Mbak Gaby tuh banyak arwah-arwah gentayangan yang nggak diterima sana sini. Bingung dianya mau balik gimana. Kesana belum bisa, Kesini di sini belum udah nggak diterima. bisa. Berarti yang dipakai itu ilmu itu. Maksudnya berarti yang mempengaruhi dia kayak itu. Ini saya curiganya justru karena ada Maksudnya ilmu itu. karena Iya. ada jimat ini justru Karena- yang manggil ngikat makhluk-makhluk gaib itu. Betul. Astral. Ini kita apain jimat-jimatnya, Roy? Kita akan sita dan kita akan masukin ke ruangan isolasi dan toples penyimpanan jimat-jimat. Nggak ada kata babi bu bebo buat Gaby. Atas izin atau tanpa izin saya akan menyita. Kita harus ambil ya. With or without permission gue mau nyita semuanya. Ini harus disita. Iya. Ya, Gimana buat caranya tapi? ketenangan baby Dia, juga. nah itu dia. Demi ketenangan, apakah berikutnya nih di kemudian hari nggak akan diganggu sama makhluk ini lagi? Tergantung Mbak Gaby. Kalau misalnya perbuatannya banyak, suka nolongin orang, terus udah gitu misalnya nggak terlalu fokus dengan barang-barang gaib, saya yakin niscaya ya pasti hidupnya lebih tenang, dapetin yang jodoh ya.
Iya, jodoh Soalnya yang kalau benar-benar cinta kalau lihat sejatinya dari ya. wajahnya sih Mbak Gaby ini cantik, Iya. cuma galau, mukanya Iya. kayak Kosong gitu. kosong. Kayak iya, nggak tahu apa yang Iya, dimau iya, dia bicarain. kelihatan kosong tadi waktu buka bentar. Banget. banget. Iya bener, jimat-jimat ini nih yang bikin dia krisis kepercayaan diri ya. Banget. Tanya aja dia nih. Itu batu semua 3 boleh nggak dimasukin arang? Batu ini, Boleh, 3 aja. tiga-tiganya. boleh, Boleh. boleh. Oh, sebenarnya aslinya baik. Pengen lepas dari pengaruh-pengaruh pelet sebenarnya. Sampai nyentuh lantai saya. Mudah-mudahan, tapi saya tidak jamin. Perempuan yang baju putih, rambutnya panjang sampai lantai dan teman masa kecil kamu, mudah-mudahan ya nggak balik lagi menghilang. Mbak Gaby sekarang ambil cincin-cincinnya, masukin ke dalam arang, nanti kita akan taruh di ruangan isolasi. Biar bagaimanapun batu kan nggak bisa kebakar, taruh aja di situ. Biar panas, tapi hati-hati tangannya kena arang. Udah taruh situ aja. Dah habis gini Gaby, ini ya bersih-bersih, berbuat baik, dandan, terus cari laki deh. Ya mudah-mudahan suatu saat ya kedepannya akan ketemu dengan seorang pria yang benar-benar memiliki cinta sejati dan bisa menjadi pendamping yang benar-benar tulus. Yang sudah lewat 2 rumah tangga sebelumnya, 2 perkawinan yang sebelumnya yang gagal, mudah-mudahan jadi pelajaran dan pengalaman hidup ke depannya. Karena capek juga kan, maksudnya Pasti. dapet, tapi kayak nggak Pakai tenang. pelet dan akhirnya malah nggak tenang. Iya. Takut lepas. Iya. Gimana mau bahagia? Gimana mau bahagia, bener itu. Ya. Mbak Gaby, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan kedepannya kami berharap yang terbaik buat Mbak Gaby. Ya, selamat malam, Mbak Gaby. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih ya Mbak Gaby. Ketika Anda lelah dan kecewa, maka saat itu juga Anda belajar bagaimana menerima keadaan diri Anda. Berikutnya akan hadir seorang pria yang menumbalkan temannya demi jabatan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Iqbal. Selamat malam, Mas Iqbal. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mas Iqbal? Saya seorang supervisor. Supervisor di perusahaan swasta. Betul. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi begini, Mas Bay. Saya pada awalnya iri dengan bos saya. Oke. Saya iri, tapi di samping itu, bos saya pun melakukan hal yang tidak adil terhadap saya. Maksudnya? Ya seperti dia melakukan sebuah tender. Hah? Dia melakukan sebuah tender, tidak tembus, Hah? lalu dia menyalahkan saya. Oke, Anda merasa tidak diperlakukan secara adil? Betul. Kemudian? Lalu saya muak dengan semua itu. Saya muak. Akhirnya saya mengambil cuti. Oke. Saya pergi ke daerah yang sangat jauh. Ke rumah teman saya. Sahabat saya. Lalu saya diperkenalkan Ke? seseorang yang saya tidak bisa sebutkan namanya di sini. Siapa dia? Dia adalah orang yang membantu saya sampai saat ini. Seorang dukun. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, ahli supernatural. Bisa. Kemudian apa yang dilakukan di sana? Saya percaya dia karena sebelum saya menceritakan, dia sudah tahu masalah apa yang saya lakukan. Dia sudah tahu apa yang saya alami selama ini. Lalu dia memberikan sebuah solusi. Apa solusinya? Saya disuruh bersemedi di sebuah hutan. Di hutan itu
ada batu besar. Lalu saya disuruh duduk di situ 4 hari tanpa makan dan minum. Anda lakukan? Iya. Ditemani hanya sebuah guci. Guci. Terus? Di guci itu beliau berpesan, jangan dibuka sampai bersemedinya itu selesai. Setelah samedi, Anda dapat apa? Ketika 4 hari itu, di hari keempat saya buka gucinya. Dan beliau berpesan, apa yang saya temukan di dalam guci itu harus saya bawa pulang menggunakan tangan kiri. Apa yang Dan Anda ketika temukan? saya buka guci itu, Mm-mm. saya menemukan sebuah jimat berbentuk kulit ular. Terus setelah Anda bawa pulang, apa efeknya? Lalu saya bingung, saya apakan kulit ular ini? Akhirnya saya bermimpi, saya harus kembali lagi ke orang tersebut. Akhirnya saya kembali, ketika saya kembali, beliau berpesan, jaga wasiat ini baik-baik, jaga jimat ini. Memang awalnya agak aneh. Dan beliau pun berpesan juga, turuti semua keinginan yang jimat ini perintahkan. Nah, gimana cara merintahnya? Lewat mimpi. Semua perintah Anda turutin? Betul. Lalu kemudian Anda dapat jabatan yang diinginkan? Makin lambat laun, saya menyesal juga, Mas. Kenapa? Karena ketika saya sudah menuruti perintah dari sesosok ular tersebut, saya gunakan pedang untuk bos saya. Tapi hal yang saya inginkan tidak kunjung datang. Jabatan itu juga nggak datang ke Anda gitu? Tidak. Oke, jadi sekarang apa tujuannya datang ke menembus mata batin? Ketika saya sudah mengetahui bahwa keinginan saya tidak terpenuhi, saya ingin membatalkan. Perjanjian? Betul. Yang pernah dibuat. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan perjanjian itu benar-benar bisa akhirnya batal karena takutnya akan ada tumbal-tumbal yang lain. Sudah ada, Mas. Sudah ada tumbal, siapa yang ditumbalkan? Selain Banyak. bos. Banyak. Banyak Saya- tumbalnya. Hal yang pertama adalah ketika ular tersebut datang ke mimpi saya tidak turuti kemauan ular tersebut. Lalu beberapa minggu kemudian anak saya meninggal, Mas. Oke, Itu yang pertama. setelah itu Lalu yang kedua, ular tersebut datang lagi. Anda nggak turutin. Tidak. Siapa tumbalnya? Anak saya yang kedua, Mas. Udah selesai di situ. Belum selesai sampai di situ. Saya takut istri saya kena tumbal, Mas. Akhirnya ketika dia meminta tumbal, saya harus teman sekantor saya. Dan Anda memilih untuk teman sekantor. Tuh. Tapi saya rasa makin lama makin harus banyak yang Mas. Baik, oke. Mas Iqbal, kami turut berduka cita apa yang Anda alami. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita akan dapat solusi dari permasalahan Anda. Kami akan ajak Mas Iqbal untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Iqbal mendiami rumah bernomor 3. Terlahir tanggal 18 April 1990. Sosok yang murah hati dan suka kegiatan sosial. Tetapi tabiatnya suka memerintah dan semena-mena. Ambisinya bisa merobohkan apa saja yang menghalangi tujuannya. Saya mendengar suatu perjanjian yang Iqbal lakukan. Dia menjanjikan nyawa kepada sosok siluman. Saya mendengar desisan ular yang mengelilingi tubuh Iqbal. Ular besar. Ular, dan ular.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Semuanya. Iqbal, tanggal lahir 18 bulan 4 1990 dan nomor rumah 3. Iqbal telah melakukan perjanjian gaib untuk mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Tapi justru ada tumbal yang harus berjatuhan. Saat ini kedua anaknya telah menjadi tumbal dan ada istrinya juga yang hampir ditumbalkan. Dan juga ada teman-teman orang-orang lain yang sudah menjadi tumbal. Makanya malam hari ini ingin sebenarnya membatalkan semua perjanjian gaib yang telah dilakukan. Betul, Mas. Iya, baik. Iqbal sebenarnya di sini berbahaya sekali ya karena karakternya dia itu sangat meledak-ledak, bisa sedih, bisa marah, bisa normal kembali seperti itu. Dan saya merasakan dia saya lihat Iqbal tuh saya mencium bau ular. Iya. Desisan ular. Iya, Dan dia bilang itu tadi soal itu, Roy. Dia pernah bikin perjanjian dan ada sosok ular yang sering datang ke mimpinya dia. Iya. Apa memang bener ada? Tolong saya, Mas Roy. Istri saya sekarang sudah gila. Iya. Saya sudah nggak tahu lagi harus ngapain. Dan saya ngeliat memang kamu masih melakukan ritual ya. Ritual itu untuk menyembah si ular ini. Di siluman ya, Roy? Siluman. Memang benar ritualnya memang saya lihat untuk menyembah. Menyembah itu sih. Sosok siluman ular ini. Betul sekali. Ada ritual ya. Mengerikan sekali loh, Bay, dan horor. Nggak bisa dianggap remeh dari ceritanya Mas Iqbal. Kehidupannya sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi semakin sering dia melakukan ritual, semakin kayak ngasih makanan ke sosok siluman ini dan dia jadi lebih powerful gitu, Roy. Betul sekali, Bay. Jadi memang saya lihat ada sosok-sosok ular dan banyak macam jenisnya gitu loh. Ularnya macam-macam. Semakin ritual makin memberikan makanan buat si ular siluman ini. Makanya bisa ada kenaikan ini ya, apa namanya? Kenaikan jabatan atau tahta. Iya, dia mau dapetin jabatan sebenarnya Jabatan. dengan menyingkirkan bosnya. Makanya nih, ini juga salah satu penyebab dia melakukan hal-hal yang aneh. Ini ular ini berarti memberikan energi negatif ya, Roy? Iya, Dan memberikan tumbal-tumbal itu sebenarnya dimakan oleh dia. iya. Tumbal-tumbalnya dimakan sama dia, disajikan sama dia. Sampai tembus dari tengkoraknya sini. Bolong, kemudian ada ularnya masuk di sini. Ularnya panjang banget sebenarnya. Iqbal itu saya gini loh, saya juga nggak bisa percaya Iqbal 100% sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Kenapa, Roy? Ada aja yang disembunyiin sama Iqbal. Iqbal, kamu pernah seseorang ya? Dengan sesuatu. Betul, Mas. Iya, ini dia diminta untuk orang oleh ular ini, Roy. Setiap dia nggak turutin, tumbalnya justru diambil sama si ular. Anaknya sendiri ya. Iya. Menurut versinya dia yang disertakan pada Bayu tadi, dia itu apa? Meninggalnya seperti apa? Sakit, Mas. teman-temannya. Sakitnya ada anaknya yang sakit. Iya. Yang pertama, yang kedua. Kalau yang teman Anda gimana tuh? Kalau teman-teman saya Meninggalnya gimana? meninggalnya ya Karena sakit juga. betul. Jadi pakai proses ya? Karena memang ketika ular itu datang, saya harus menyebutkan seseorang. Dan itu yang saya korbankan ya teman-teman saya. Kamu mau nutupin satu fakta yang tersembunyi di meja bundar yang tidak mungkin luput dari pernyataan saya.
Apa Roy? Kamu nya sebenarnya pakai balok kan? Kamu harus jawab jujur Iqbal. Ada 3 orang yang di sebuah tempat, Iqbal. Betul? Betul mas. Kamu taruh di mana lokasinya pas Di belakang kantor mas. nggak salah? Saya ngeliat itu kamu bohong di apartemen justru. Kamu banyak menyimpan kebohongan loh di sini. Dan kamu tahu berhadapan dengan siapa, Roy Kiyoshi. Saya paling tidak suka orang yang berbohong. Berarti ada banyak yang ditutupin ya dari tadi ya? Banyak. Kenapa masih harus ditutup-tutupin ya? Ini padahal kita mau coba untuk bantu ngasih solusi loh. Susah untuk jujur, susah untuk dibantu. Saya malu mas. Ya memang itu gimana mau malu. Semua udah kejadian gimana. Dan arwah teman-teman kamu yang kamu itu nggak tenang loh. Kamu tahu nggak? Teman-teman kamu sekarang tuh bisa datang loh kalau saya panggil. Mereka masih ngikutin Iqbal ya, Roy? Iya, betul sekali, Bay. Dan mereka masih penasaran dan balas dendam. Betul, Bay. Ada di sini, Roy. Dia akan segera muncul kalau misalnya kita akan panggil. Dan kamu ngeliatnya cukup banyak ya? Cukup banyak, tapi yang saya jadi pertanyaan, kamu nyesel nggak? Saya menyesal mas. Maka dari itu saya minta tolong. Kamu pernah bos kamu juga? Pernah mas. Pertama saya lakukan mas. Kamu tahu kan ini apa, ular? Saya yakin ya, seumur hidup kamu akan dihantui terus. Dihantui perasaan bersalah atau dihantui aura gentayangannya. Gimana? Sampai sekarang sosok ular ini masih suka datang ke dalam mimpi. Sekarang lebih sering mas. Minta tumbal, jadi semakin sering. Saya takut satu-satunya orang yang cuma saya milikin istri saya jadi tumbal lagi mas. Pastilah, Aduh. nggak akan mungkin lepas. Saya tertarik sekali juga dengan arwah-arwahnya, teman-temannya. Boleh disebutkan nggak teman-temannya, nama-namanya siapa aja? Ditulis di sini. Nanti kita akan blur, Oke. dan kita akan saya mencoba untuk Silahkan ditulis namanya di sini. Akan coba dipanggil. Kalau ini bisa nebus kesalahan saya lakuin mas. Bye. Ya. Sebelumnya kan saya juga udah sering bilang ya dari dulu sampai sekarang saya tuh nggak suka orang nutupi fakta atau kebohongan. Iya, makanya. Iqbal, Dia nggak sekali jujur lagi semuanya. kesempatan kamu terakhir. Saya nanya sejujur-jujurnya di meja kejujuran. Sampai sekarang sebenarnya kamu masih ada niatan yang aneh-aneh loh. Dan kamu bawa sesuatu ya hari ini. Saya ngelihat ini kayak ritual. Ritual untuk ngasih makan ini. Iya. Iya, kalau itu kamu mau jujur, ya bagus. Tapi kalau kamu mau jujur, saya juga nggak bisa bantu. Kamu bawa apa enggak? Titik ya dan tidak. Saya bawa mas. Apa yang dibawa? Silakan ambil. Tapi saya takut mas.
Takut kenapa? Ular itu kuat sekali, Mas. Ular itu kuat sekali. Kalau saya mungkin akan berani membuka pedang itu lagi kalau seandainya Mas Roy bisa menghilangkan ular itu dari kehidupan saya. Oke, akan saya coba ya. Dari mana pedang? Pedang yang ada di hutan tersebut, yang saya pakai selama ini untuk ritual. Silakan, boleh diambil, Roy. Boleh. Silakan diambil. Baik, Mas. Nah, Iren, aman. Gak apa-apa kan? Saya masih penasaran nih, ada dua Ketakutan yang sama berbeda saya. ceritanya, Roy. Tadi dia bilang dia bosnya, tapi kemudian dia berubah bosnya. Itu tadi mana Iya. dia bilang kan, Iya. dia enggak, saya enggak itu dia, makanya jadi penasaran saya, jadi Iya, saya pertanyaan juga soal jadi penasaran. Mudah-mudahan ritual yang dia lakuin di Iqbal ini bisa ngebongkar kunci jawaban semuanya dan sekaligus ini ya, apa namanya, korban-korbannya yang iya, penasaran. karena kelihatannya Iqbalnya juga masih nutup-nutupin gitu, nggak semuanya jujur dan terbuka. Iya. Jawabannya berubah-berubah terus, Roy. kalau Jawabannya gitu. selalu berubah-ubah terus loh. Saya ngerasa agak-agak aneh juga sih. Sembari saya menggambar dan mewujudkan apa yang saya lihat di diri kamu, kamu bisa jelasin satu persatu apa yang kamu bawa di sekarang. Apa itu? Ini adalah jimat saya, Mas. Oke, terus apa lagi? Dan ini adalah telur ayam kampung, Oke. yang dimana ini harus didapatkan ketika malam suro. Malam suruh. Oke. Dan ini pedang yang saya ceritakan. Kamu merasakan sesuatu nggak dari pedang itu, Roy? Merasakan sesuatu. Tebas leher. Dia pernah dengan pedang itu artinya. Iya, betul sekali. Ya kan? Benar, Mas. Oke. Iqbal, saya ingin tahu bagaimana cara ritualnya dan seperti apa. Pelan-pelan ditunjukin. Lalu nanti saya akan memecahkan teka-teki misteri hubungannya ular dan dia. Silakan, Mas Iqbal, ritualnya seperti apa? Jika Mas mau tahu, ketika saya melakukan ritual ini, akan ada satu tumbal. Loh, kenapa gitu? Kan saya cuma mau lihat mau lihat Ritual, ritualnya doang. Nggak mau minta apa-apa. Ketika pedang ini dikeluarkan dari sarungnya, Harus ada tumbal. harus ada tumbal. Apakah Mas Roy bisa menjamin tidak ada tumbal ketika saya mengeluarkan pedang ini dari sarungnya? Sekebalik pertanyaannya, apakah Mas Iqbal ya bisa bertanggung jawab atas dibuka pedangnya? Kau bisa kontrol. Karena si empunya pedang adalah Iqbal. Lalu kenapa saya yang menjamin? Oke, akan saya lakukan. Sudah buktiin aja deh, cepet. Saya ngerasa
Ada sesuatu yang datang, Bay. Saya rasain sesuatu yang saya merasa ada sesuatu yang datang di belakang kita ya, Bay. Apa yang tadi jadi korban? Ada sesuatu yang ada di belakang kita, Bay. Udah di sini. Saya lihat ada sesuatu di belakang kita. Bay, nggak bisa lihat pisau. Bay. Nggak bisa diberhentiin aja. Saya paling nggak bisa lihat pisau. Ini karena kita mau manggil dia supaya datang muncul supaya. Bay. Oh my god. Masukin nggak ke pedang? Masukin, Bang. Saya ngeliat ada ularnya datang loh. Sebelah mana, Roy? Di belakang kita juga dan di belakang. Iya, masukin. Kuatin energinya, fokus. Psycho. Masukin nggak? Masukin ke dalam sarung. Masukin. Jangan ada korban. Kendaliin diri Anda, Silakan dimasukin. Kuatin. Masukin. Oh iya. Lepas. Taruh di meja. Boleh kita suruh ambil gak langsung itunya? Bisa diambil, Roy. Saya butuh singing ball. Tapi ambil dulu. Saya nggak saya mau ambil dulu pedangnya. Kalau bisa kamu kerasukan pegang pedang, Sini, bawa ke sini. pasti ada darah. Taruh di tengah. Taruh di tengah. Tuh kan, mau buka lagi. Jangan lepas. Sini ambil. Jangan, Bay. Baik. Ambil. Hati-hati, Bay. Oh my god. Kulit ularnya, Mas. Jauhin dari kulit ularnya, Mas. Saya butuh lonceng nih. Roy, dia kayak ular yang lidahnya keluar. Kamu nggak bisa nyentuh saya karena alam saya berbeda dengan kamu. Tidak akan bisa menyentuh. Iqbal, Bang, sadar! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang, sadar kamu. Roy.
kamu bisa dekat sama saya. Lonceng ini akan buat kamu ke alam baka. Lepas, Roy. Udah. Jelek. Saya berada di dimensi yang bukan dimensi manusia di sini. TUMB. TUMB. TUMBA. MBA Tumbal. 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 TUMBL. Tumbal. Saya ngerasa jangan-jangan Iqbal akan jadi tumbal. Jadi mereka bertiga minta nyawanya Iqbal. Iya. Tumbal. Siapa yang ditumbal? Saya yakin pasti Iqbal akan jadi tumbal. Jadi tumbal berikutnya si siluman ular itu minta nyawanya Iqbal. Iya. Tunggu sebentar. Jangan ganggu Ami. Roy, dia jalan loh. Jangan ganggu saya. Pergi jauh-jauh. Hati-hati, Roy. Kita berada di lorong dimensi astral, semuanya malah bergabung di sini. Banyak banget makhluk halusnya yang berbagai macam. Ada pocong, kuntilanak, ada yang lain juga di sini. Kok pada datang semua ke sini kenapa, Roy? Iya, dendamnya itu berakumulasi. Dia masih nggak sadar ya? Dia masih nggak sadar. Apakah kau masih mau menyampaikan sesuatu? Minta maaf. Iqbalnya minta maaf. Sama ke korban-korbannya. Ada apaan? Ada apaan? Tenang, semua tenang. Penonton semuanya tenang. Ceritain itu ada apa? Kenapa? Kenapa? Hah? Aduh. Ini tadi Roy bilang ada banyak banget makhluk halus yang lagi ada di sini. Semua tenang. Ada banyak makhluk halus di sini, banyak banget, Bay. Jangan sampai justru malah bikin kekacauan, nanti mereka malah bikin kekacauan tambah parah di sini. Iya. Ya mungkin nggak sih Iqbalnya minta maaf gitu. Dia harus minta maaf, Roy. Ya harus minta maaf. Gimana caranya, Roy? Saya mau nanya, apakah kalian memaafkan Iqbal? Jika iya, jika tidak, Mungkin dari Iqbalnya harus tulus. Astagfirullahaladzim! Roy!
Apa? Itu kotak itu ada muka nempel di situ. Tolong. Tolong jangan pelan. Apa sih tadi? Ah, Oke, kita Saya take pingsan. out. tolong dong, Mas. Diangkat yang benar. Diangkat yang benar. Aduh, Bu. Itu pingsan kenapa? Tadi nggak apa-apa masih. Barusan pingsan. Kerasukan, kesurupan. Oh, dia emang gampang. Tadi saya ngeliat ini di sini loh. Saya ngeliat muka di sini. Beneran saya ngeliat muka di sini, nempel di sini. Itu apa ya, Roy? Tadi kan sebenarnya di sini kan, dan akhirnya dia situ nempel. Itu yang masuk ke badan si Iqbal? Bukan? Apa arwah lain? Arwah dari salah satu korban ataupun bersih. Pergi. Roy, Pergi dia akan pergi. Is. Mas Iqbal dengar saya. Ya udah, matanya udah beda Oke. kok. Iya, saya ngeliat matanya Iya, nggak kayak tadi matanya sih. nggak kayak tadi. Udah. Tuh kasihan. Gak apa-apa, Mas Iqbal. Minta minum dong, minta minum. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay. Oke, Roy, jelasin apa yang terjadi, Roy. Kita gambarnya masih kepisah-kepisah nih puzzle-nya. Belum jadi Iya. satu cerita jelas gitu. Saya nggak tahu apa maksudnya. Jadi sebenarnya Mas Iqbal ini adalah dia itu sebenarnya menyembunyikan banyak kebohongan. Sebenarnya dia juga membunuh teman-temannya. Dan lokasinya di apartemen. Oke. Demi apapun dan apapun dia lakukan, dia akan membunuh. Sebenarnya seperti itu. Dan ritual-ritual yang dia jalani adalah ritual ular-ular. Dan karena ular ini, jadi mengundang yang lain, jin-jin yang lain. Tadi arwah-arwah yang lain, setan-setan yang lain. Datang dan Kalau yang lain datang memberikan shock yang sangat traumatik buat saya. Adanya hantu api, kemudian juga banyak sekali kejadian yang di luar nalar logika saya, seperti dia tadi juga lari-lari seperti itu. Ya itu, dia anaknya jadi tumbal 2, terus istrinya gila. Dan yang paling tragis adalah ini, habis gini Iqbal akan menjadi tumbal berikutnya. Dia harus gimana supaya nggak jadi tumbal, Roy? Dia harus beresin semua meja praktek atau meja yang ada yang ritual seperti itu. Perjanjian gaibnya bisa selesai. Bisa selesai. Gila banget sih ini. Ini siluman ularnya nggak akan ganggu dia lagi, nggak akan datang lagi. Buang aja. Saya harus buang kemana, Mas Roy? Buang aja ke tempat habitatnya dan Buang ke hutan? buang ke hutan. Oke. Ini yang dibuang. Iya. Pedangnya disita atau Sita. dibalikin? Saya akan sita. Harus disita di sini. Iya. Kalau itu pedang nggak disita pasti nebas orang. Karena ada korban lagi jadi. Ada Karena korban. tumbal lagi yang diminta sama si siluman ular itu. Betul. Baik. Siluman ular ini tapi nggak akan pengaruh pikiran Iqbal lagi, Roy. Nggak akan.
Apa yang harus dilakuin supaya benar-benar bisa memagari diri dia? Harus selalu sering beribadah dan melakukan banyak kebaikan. Oke. Istrinya yang selagi ada gangguan mental gimana, Roy? Akan sembuh? Harus ada. Oke, Mas. Iya, Mas. Mudah-mudahan kedepannya Anda jauh lebih baik dan mendapatkan apa yang menjadi mimpi Anda. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Iqbal pada malam hari ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh, Anda boleh meninggalkan studio. Silakan Mas Iqbal, selamat malam. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih, Mas. Sama-sama Mas Iqbal. Kuat jalan ya. Memiliki ambisi bukan berarti Anda bisa berbuat sesuka hati. Ambisi dapat membantu jika ego Anda tidak bercampur dengan nafsu duniawi. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Gaby dan Iqbal. Gaby tadi menggunakan pelet untuk menaklukkan laki-laki karena memang trauma memiliki kegagalan rumah tangga sebelumnya. Sementara Iqbal memiliki perjanjian dengan siluman ular yang membantunya untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Tapi jabatan tidak didapatkan dan banyak korban sebagai tumbal yang berjatuhan. Roy, gimana tanggapan kamu, Gaby dan Iqbal? Untuk seram sebenarnya Iqbal. Iqbal lebih serem ya? Iqbal lebih serem sebenarnya. Tapi untuk Gaby saya ngasih ngerasa kasihan aja. Tapi Iqbal masih bisa lebih baik, maksudnya bisa berubah lepas dari hal-hal apa ya, pikirannya kayaknya udah ambisinya kencang banget gitu. Iya. Sampai dia rela datang ke gunung bertapa. Iya, maksudnya di zaman milenial gini kayaknya Iya, masih mungkin ada. Kok masih ada gitu ya? Oke. Iqbal, Tapi dua-duanya bisa iya. berubah lebih baik ya, Roy? Saya berharap seperti itu, bisa berubah jauh lebih baik sih. Oke. Mbak Erin gimana tanggapan kamu, Gaby dan Iqbal? Ya itu kalau saya tuh karena apa ya, satu kalau menurut saya Gaby itu karena trauma, tapi salah jalan gitu kan. Makanya kan aura mukanya juga kayak redup gitu, padahal sebenarnya cantik sih. Benar. Dan orangnya juga lembut sebenarnya. Iya, tapi auranya jadi nggak ada ya, Iya, gara-gara nggak hal ada misterius. gitu. Nah kalau Iqbal ini karena niat buruknya dia, Iya. jadi mukanya juga kayak apa gitu loh. Kalau lihat orang tuh kayak Kemusuk apa kayak gitu. aduh gue gitu loh, Iya. penuh emosional gitu loh. Jadi ya itu karena negatif semua yang ngalir di badan dia kali ya. Iya, yang pasti sih ya dua-duanya nggak memiliki kesabaran ya. Iya. Mau dapet jodoh pakai pelet, mau dapet jabatan pakai penyembahan siluman. Iya. Oke, mudah-mudahan mereka jauh lebih baik setelah dari Menembus Mata Batin. Mbak Iren, terima kasih banyak Iya, sudah sama-sama. hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama, Ya, maaf juga nggak udah apa-apa, maaf ya diacak-acak. kalau tadi sempat banyak kaget-kagetan. Mudah-mudahan setelah dari sini baik-baik aja ya. Amin. Sukses untuk karir dan rencana Iya, baiknya. makasih. Roy Makasih Kiyoshi, ya, Roy. terima kasih penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Pemirsa, setiap penantian dibutuhkan kesabaran. Jika Anda dapat melewatinya, segala hasil menjadi bonus yang tak terhingga. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.